kegiatan, yaitu mencoba untuk sharing apa yang gue alami di rumah aja. Jadi gue ini udah panik dari mulai Januari karena gue udah tahu situasi di Singapura dan Malaysia udah mulai ada yang positif dan itu dekat banget sama Indonesia. Jadi gue udah mulai kayak, wah kalau sampai ini terjadi apa yang harus gue lakukan. Itu gue udah kayak pikirin banget produk-produk barang apa yang dicari orang, jadi barang apa yang akan naik harganya. Jadi gue udah mulai panik itu pas Sinca. Jadi pas Sinca itu gue udah mulai berpikir apa gue harus beli apa ya sebelum orang-orang pada ngeborong gitu. Kenapa? Karena gue tahu kondisi keuangan gue itu nggak kayak mungkin orang-orang yang berlebih banget. Jadi gue harus prepare banget supaya nanti kalau harganya naik gue nggak bisa beli. Terus gue juga nggak ada maksud nimbun, tapi gue tahu ada banyak orang yang harus gue cover, mulai dari keluarga inti, mulai dari yang dekat sama gue ya, keluarga inti, terus nyokap gue, keluarga gue, mertua gue, terus udah gitu ipar-ipar gue dan juga pegawai gue. Jadi gue udah mulai mikirin banget karena kalau sampai harganya naik gue pasti nggak bisa nge-cover itu semua. Jadi waktu habis Sinca itu gue udah mulai panik karena gue ngedatengin setiap Indomaret dan Alfamaret yang di dekat daerah rumah gue itu udah mulai stoknya dikit. Terus gue sibuk beli sanitizer, ya kan. Dulu tuh aku beli yang mereknya murah dong karena kan gue mau beli banyak ya. Gue udah borong-borong gitu sampai pokoknya duit gue saat itu lari ke barang-barang itu gitu kan. Dan gue udah halo-halo sama teman-teman gue yang dekat-dekat gue bilang gue beli ini nih, gue bilang gitu. Lu tau gak sih di daerah gue ini udah mulai gak aman loh, maksudnya di daerah gue ini udah gak ada barangnya, gue gak tau kenapa gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya waktu gue beli misalnya stok di Solean itu ada 15, gue tuh cuma beli 5 gitu loh ya kan, gak gue beli 15-15 ya, tapi gue termasuk banyak lah. Kalau biasanya juga gue cuma beli satu untuk 1 bulan kan. Terus udah gitu waktu lebih lagi terus gue mikir kenapa ya gue nggak beli lagi aja. Padahal sebenarnya sih gue sayang juga ya kan, lumayan ya, misalnya kayak kita beli satu sanitizer itu harga 20.000, berarti dikali gue beli 5 ya kan, dan besoknya gue beli lagi 5, bisa gue kayak gitu-gitulah ya. Gue kayaknya top gitu loh, lumayan budget yang keluar, tapi gue cari aman. Jadi gue tahu kalau itu harganya naik akan menjadi berat buat gue untuk beli produk-produk itu gitu kan. Terus gue nggak ada kepikiran tentang nimbun makanan gitu, belum nyampe situ. Gue cuma mikir ini adalah barang-barang yang bikin gue merasa aman gitu kan. Terus waktu kejadian ada 2 orang yang positif dan kebetulan di Depok kan, dan tempat gue kan di deket Depok. Jadi gue jujur aja waktu itu gue ngalamin yang namanya, gue belum pernah sih ngalamin kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kayak aduh kita ya gitu ada yang positif ternyata. Terus gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue di WhatsApp grup ya kan, gila nih ada gue yang positif dari sini ya nih, kita harus hati-hati. Nah teman-teman gue dulu yang sebelumnya gue udah gue mau tes sanitizer, gue udah belanja ini ya, mau pamer ya kan, mau pamer, tapi gue sekarang ngasih tau mereka, gila nih gue udah susah loh nyari barang-barang kayak gini gitu kan. Terus udah gitu si teman-teman gue bilang, gila lu belanja banyak banget buat apaan gitu kan. Tapi ya udahlah ya, biarin ya, mau orang mau ngejudge gue nimbun atau apa whatever lah, tapi gue punya alasan sendiri untuk melakukan itu. Jadi waktu 2 orang itu positif COVID itu, gue kayak 2 hari itu napas gue tuh kayak gue tuh stres, dan gue nggak pernah ngalamin itu. Sebanyak apapun masalah yang datang di hidup gue sampai umur gue 30 sekian ya, 30 itu gue nggak pernah ngalamin kayak gue stres terus gue itu 2 hari napas gue tuh kayak berat banget ya, kayak gitu ya. Dan itu gue sebelum nyampe pikiran gue tentang usaha gue lah, tentang belum nyampe situ, pokoknya gue sampai nggak mikir gitu. Cuma di WhatsApp grup gue itu ada temen gue yang ngebahas tentang, gila nih ini efek sosialnya akan menjadi besar banget, karena jadinya orang yang batuk kita langsung judge dia adalah pembawa virus gitu kan.
Nah teman gue ini orang ekonomi ya kan, terus gue mikir gue yang lagi belajar sosial kok nggak mikir sampai situ ya gue gitu ya, nggak kepikiran banget. Dan ya gue pas gue berat selama 2 hari, terus gue belajar untuk kayak gue takut dan gue udah nggak mau ketemu orang lagi di situ. Maksudnya gue udah social distance gue sudah berjalan gitu kan, karena gue takut banget sampai anak gue itu kan masih sekolah. Jadi anak gue itu kelas 6 lagi persiapan UAN gitu, gue sampai pas udah ada yang positif gue udah bekalin dia masker ke sekolah gitu kan. Terus gue melihat ini yakin gak diliburin nih gitu kan, maksudnya ini udah makin naik terus dan banyak orang yang belum kedetek dan sebagainya kan, kita ngeri juga gitu kan. Akhirnya gue bilang sama anak gue, udah pokoknya gak usah pergi sekolah. Dan kebetulan di hari itu ternyata sekolah memang diliburkan. Jadi waktu itu weekend kalau nggak salah ada pemberitahuan kalau sekolah diliburkan. Akhirnya anak gue libur sesuai dengan mau gue ya kan. Akhirnya kita mulai stay at home beneran resmi gitu kan. Walaupun sebelumnya gue udah banyak pindah dari orang, tapi gue yang biasanya kerjanya tiap hari warawiri, gue tiap hari pasti ada ketemu orang, customer gue, itu menjadi sedih lah. Biasanya kan ketemu orangnya, biarpun gue orangnya nggak terlalu banyak punya teman, tapi seenggaknya gue ketemu orang dan bisa komunikasi gitu ah. Terus udah dari situ gue masih ada ketemu klien gue. Terus tetap sempat nanya, sharing, lu persiapan lu apa, lu belanja nggak atau apa gitu kan. Nah itu gue udah mundur lagi sedikit ya. Jadi sebelum 2 orang itu positif, gue udah nimbun beras. Kenapa? Karena gue tahu gue harus ngasih makan pegawai gue. Jadi gue bukan takut harga naik sih, gue kayak males keluar aja. Jadi gue udah nimbun. Jadi waktu gue cerita sama customer gue nimbun, terus temen gue bilang norak lo ya gitu kan ya. Tapi gimana ya, kita kan melindungi diri sendiri ya. Maksudnya gue mencoba untuk aman untuk diri gue supaya gue nya tenang, gue merasa aman, dan gue bisa tolong orang kalau misalnya gue bisa gitu ya kan. Jadi yang ngejudge gue mengguna sebagainya, lu memang nggak tahu kalau gue ini harus mengcover banyak orang. Terus ya udah dari situ ya pengalaman 2 hari yang gue tadi ceritain. Terus gue belajar menerima di rumah ya kan. Itu gue masih kayak tiap hari pakai baju rumah gitu kan. Pokoknya nggak aduh parah deh pokoknya. Waktu itu gue kan lagi kuliah ya, jadi gue nggak ngerjain kuliah gue. Pokoknya gue bener-bener kayak jet lag gitu lah ya kan. Keadaannya kerja juga menjadi online, tapi gue masih nggak kepikiran tuh usaha gue akan kayak apa, belum nyampe situ. Terus dari situ gue mulai sesek lagi itu waktu mulai stres lagi waktu gue dengar berita salah satu pejabat menteri itu kena COVID. Gue langsung kayak maksudnya gini, kalau misalnya mereka aja yang bikin kebijakan dan sebagainya aja kena gitu ya, terus gue nggak kebayang kalau sampai presiden gue kena gitu kan. Terus gimana ya gitu kan. Nah itu gue sesek lagi tuh. Itu cuma sehari karena gue udah bisa kayak nanganin masalah itu gitu kan. Jadi ya itu waktu gue sharing tentang kepanikan gue di awal. Ntar gue mau sharing lagi tentang bagaimana pekerjaan gue nextnya, terus dan tadi. Terima kasih, thank you.